Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah ibadah kota. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Efata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Sehat luar biasa. Ya, kakak undang semuanya untuk adik-adik, untuk kita ibadah. Mari persiapkan hatinya. Mari semua jangan ada yang main-main lagi. Mari fokus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah.
Tuhan, kami mau beribadah, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, dan pimpin hati kami supaya fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus baik? Saya. Ya, betul sekali. Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Tuhan Yesus menyembuhkan kalau kita sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Seperti lagu kita ini, satu ini, ada orang buta. Tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, matanya jeli. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, matanya jeli. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sekali lagi dari awal. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik kan? Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Ada sakit lumpuh, ada orang buta, dan ada orang sakit kusta. Seperti lagu kita satu ini, Naaman sakit kusta. Yuk nyanyi lebih semangat lagi. Di sungai Yordan.
adik-adik, dari tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah bersenang-senang memuji Tuhan. Saatnya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik duduk yang manis, fokus mendengarkan firman Tuhan, jangan melakukan kegiatan lain. Tapi sebelumnya kita angkat pujian kita, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita angkat sekali lagi pujian ini lebih sungguh-sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati juga guru yang akan mengajarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ester, sang ratu pilihan. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Ester pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasuerus, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ke-7, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran.
ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar, karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia, gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Ester. Sejak kecil Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari cerita ini bahwa kesombongan Ratu Wasti dan juga ketidaktaatannya membuat ia diturunkan dari kedudukannya sebagai ratu. Tapi sebaliknya, ketaatan dan kerendahan hati Ester terhadap pamannya Mordekai membuat dia terpilih menjadi ratu yang bisa kita lihat dalam pasal 2 ayat 5. Dan tentu saja semua terjadi atas izin Tuhan untuk Ester. Sampai di sini dulu ceritanya adik-adik. Sampai jumpa. Ayat hafalan untuk kelas besar terambil dari Matius 19 ayat 26. Namun Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia ini mustahil, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin terjadi. Amin. Ayat hafalan untuk kelas kecil terambil dari Markus 9 ayat 23. Yesus berkata kepadanya, jika engkau bisa percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kiranya engkau menyertai aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Engkau memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.